Iya, Mister. Oke, baik, kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Jadi kita akan melanjutkan soal yang nomor 6 ya. Kemarin. Kemarin kita sudah mengerjakan soal nomor 5. Sekarang kita akan masuk soal nomor 6. Oke, di sini sudah saya buatkan untuk PPT-nya. Oke. Oke, Aldi, dari yang kemarin ada yang dibingungin nggak? Belum sempat saya lihat ulang sih, Mister. Nanti Oke. apa kedepannya nanti saya Oke, ya lihatnya. nggak apa-apa. Jadi hari Minggu kan libur ya pasnya. Jadi Ya, Minggu sampai ke hari Jumat Jumat. pagi ya. Nanti kamu masih ada waktu untuk mempelajari lagi ya. Nanti Ya, tanyakan aja kalau ada kendala. Oke, iya, Mister. seperti biasa ya. Saya akan memberikan waktu dulu 37 detik untuk Aldi mengerjakan soal ini terlebih dahulu. Oke, sebentar. Sudah siap untuk catatannya? Siap, Mister. Oke, 37 detik dimulai dari sekarang. Sudah, waktunya sudah habis, Aldi. Jawabannya apa? Nggak tahu, Mister. Oke, di sini belum dapat jawaban ya. Belum. Oke, memang kalau sudah dua baris kayak gini, maka kita harus menggunakan trik ya, karena waktu 37 detik itu sangat Sangat tidak cukup. singkat. Oke, coba Iya, kita resume dulu. Masih ingat kemarin tiga metode yang kita gunakan? Yang pertama apa, masih Aldi? Menggunakan menentukan cara pola. menggunakan pola, teknik pola. Oke, menentukan pola. Yang kedua, Yang perhitungan. kedua, perhitungan kata kerja sama Ya, conjunction. verb asli sama conjunction-nya. Oke, perhitungan, verb asli dan conjunction. Oke, yang ketiga baru menggunakan terakhir makna ya. Makna. Baru pakai makna. Nah, di sini sebenarnya Aldi, kita bisa langsung menggunakan pola. Kenapa? Sebelum titik-titik itu ada N kan di sini, Ya, ya kan? Nah, di jawabannya ini itu sebenarnya kita sudah bisa menebak, oh berarti ini berkaitan dengan materi yang ada neither-nya sama to ini. Nah, di dalam bahasa Inggris itu ada dua, yaitu namanya positive agreement sama negatif agreement dua, yang kedua. Ada negatif agreement. Nah, positive agreement sama negative agreement. Kalau positive agreement itu jadi polanya adalah sebelah kiri itu positif, maka diikuti oleh N, terus di sininya itu misal I am to, misal kayak gini. Atau bisa juga pakai so do I misal. So do I. Nah, biasanya kayak gini. Jadi to di sini itu pakai so. So kata kerja bantunya sama subjeknya. Biasanya kayak gitu. Kalau yang ini subjek verb auxiliary-nya to gitu ya. Oke. Ini suara anak saya kedengeran nggak? enggak, Mister. Nggak apa-apa ya. Masih aman ya. Enggak. Ya, Oke, aman. nanti biar saya suruh untuk agak ke sana bentar. Nggak apa-apa wes ya. Kalau Oke, Mister. Enggak kedengeran oke. kok. Oh, nggak kedengeran ya? Oke, aman ya. Oke. Ya, Nah, untuk positive agreement itu ininya, ini ya, yang tanda sebelah ini, yang verb auxiliary-nya itu dia mengikuti kalimat sebelumnya. Saya kasih contoh. Bentar, ini saya tulis sebelah sini. Oke, sini ya. Misal saya kasih contoh, I like, sorry sorry. Misal, oke, I like mango fruits. Misal, mango misal. Saya suka eh, buah mangga gitu kan. Terus kemudian saya tambahkan di sini Ani does too misal. Nah, kenapa pakai does? Karena di sini itu
dia menggunakan verb-nya, kata kerjanya miliknya present tense. Nah, kata kerja bantu kalau di present tense itu maka akan memunculkan das-nya ini. Do atau das, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya itu orang ketiga tunggal, maka pakai das. Tapi kalau semisal subjeknya itu jamak, maka pakai do. Ya, gitu ya. Termasuk I itu juga pakai do ya. Nah, selain ini, yang positive agreement itu juga bisa pakai yang satunya. Misal selain Ani das do ya, juga bisa pakai so das Ani. Nah, gitu. Untuk menunjukkan positive agreement. Jadi dia sepakat gitu. Saya suka mango, Ani pun juga begitu gitu. Begitu pula dengan So Ani. Nah, does gitu. Ani. Itu positive agreement namanya. Nah, penggunaan das ini tergantung sama verb-nya di kalimat pertama. Kalau semisal ini dia pakai verb 2, like, misal ada D-nya tuh. Nah, di sini bukan pakai do das tapi pakai did. Ya, gitu ya. Cukup jelas di sini dari Jelas, Aldi? Mister. Cukup ya. Ya, jelas, Mister. Oke. Nah, sekarang di negative agreement nih. Kalau ini tadi cuma sekilas kalau misal Aldi menemukan materi yang mana muncul positive agreement kayak gini polanya. Jadi kalau enggak subjek, kata kerja bantu dipakai to, ya so, do, so, terus kemudian kata kerja bantu plus subjeknya, gitu ya. Hanya ada 2 ya, Aldi untuk positive agreement. Tapi kalau negative agreement beda. Jadi sebelah kirinya itu harus kalimat negatif, koma, pakai n. Nah, di sini itu subjek plus kata kerja bantunya. Ini saya tulis verb auxiliary ya. Nanti silakan Ya, ditambahkan into kata kerja bantu. Kata kerja saya bantu. bantu ya. Verb auxiliary-nya plus not. Sorry, not-nya itu harus disingkat ya, nggak boleh nggak disingkat. Nah, saya hapus dulu. Nggak boleh nggak disingkat, jadi wajib disingkat. Singkat. Disingkatnya gimana? Ditambah tanda di atasnya ini. Tanda petik. Nah, Iya. tanda petik gitu ya. Didn't either. Nah, ditambah either di sini ya. Atau juga bisa negatif and di sini. Di sini neither pakainya. And neither. Nah, ini verb auxiliary-nya, kata kerja bantunya, plus verb auxiliary-nya, plus subjeknya. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini kan kita lihat nih di sebelah kirinya. Ya, sebelah kirinya. Ini kan kalimat negatif ya. Terlihat dari sini nih. Never. Never ini itu bermakna negatif. Tidak. Tidak Tidak pernah pernah. tidak pernah menyelesaikan circumnavigation-nya pertama di dunia gitu. Dan begitu pula, nah gitu kan. Nah, berarti kalau negatif ini berarti Signifikan. harusnya Oh, ini, yang harusnya A. subjek ini yang 2 ini. Nah, kita cari nih di jawabannya, ada nggak yang either? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada, berarti jawabannya harus ada neither-nya. Yang nggak ada neither-nya kita eliminasi. Oh, Kenapa yang alpha sama delta either. salah? Karena itu positive agreement. Nggak boleh dicampur-campur. Oh, Nah, ya kan? Jadi jawabannya ya. kalau nggak berlaku ya satu. Tinggal dicek nih polanya. Neither, ya, neither verb auxiliary-nya subjek. Berarti kata kerja bantunya kan ini. Ya. Plus subjeknya. Nah, berarti jawabannya yang Charlie. Ya, gitu ya. Yang delta itu Ya, Mister. kebalik dia polanya. Jadi harus ini. Nah, kenapa pakai did? Karena ini adalah past tense atau verb 2. Kalau verb 2, di sininya akan memunculkan did. Ya, gitu ya. Berarti Ya, kalau Mister. nggak ada neither nih misal, tapi ada either ya harusnya subjeknya most of his crew didn't either. Jadinya kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini ada 2 pola nih satunya. Jadi most of his crew di sini saya tulis M ya. Most of his crew ini didn't either. Kalau semisal nggak ada neither ya, tapi adanya either ya tulisannya kayak gini. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan dari Aldi? Mister. Neither itu artinya apa sih? Neither itu Neither. ya kalau semisal kita maknakan atau terjemahkan itu kayak gini. Magellan itu tidak pernah melengkapi sirkumnavigasi pertamanya di dunia, begitu pula Neither. seluruh krunya juga tidak. Oh iya, Ya, subjeknya gitu. berarti iya. Nah, gitu. Jadi gitu aja. Maknanya kayak gitu. Begitupun maksudnya. Jadi dan Oh, begitupun kebanyakan dari krunya. Jadi di sini tuh nggak perlu ditambah makna negatif lagi karena sudah di sini.
Sudah negatif. Sudah diwakili oleh negatif sebelumnya. Gitu. Ya, gitu ya, Aldi ya. Iya, Mister. Ya. Jadi nggak boleh dicampur-campur kalau sebelah kirinya negatif, ternyata di sini pakai sodu I atau I like misal Ani Dastu juga nggak boleh. Restu. Karena beda polanya. Ini untuk yang positive agreement, yang ini untuk negatif agreement. Negatif. Oke. Cukup jelas di sini, Aldi? Jelas, Mister. Jelas ya. Oke, kita lanjut Jelas. ke number 7. Oke, sekarang kita hitung lagi. Waktunya adalah 37 detik, dimulai dari sekarang. Yang C, Mister. Oke, yang C. Oke, kenapa? Kalau dari Aldi. To answer accurately is more important than finishing. Quickly. Soalnya, Oke, soalnya gimana? kalau yang kalau yang A itu masa pakai verb satu kan enggak. Terus yang B Ya. itu habis dan masa to enggak. Hmm. Jadi, Oke, jadi jadi lebih yang cocoknya C. pakai C. Yang Oke. C. Iya. Oke. Di sini soal ini tuh cukup menggunakan pola aja juga. Yang utama ya pola. Kenapa? Karena di sini tuh terdeteksi. Nomor 7 ini itu sebenarnya menggunakan parallel structure juga. Parallel structure. Jadi selain menggunakan unboy yang saya jelasin kemarin, itu bisa terdeteksi dari adanya more. More ini more than ya, more than ini. Ini di dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai comparative degree. Kalimat perbandingan. Comparative degree. Nah, jadi dia kanan kirinya itu harus setara gitu. Terlihat dari sini to answer accurately. Berarti setelahnya juga to finish quickly. Oh, Nah, gitu. Malah itu jawabnya. Nah, gitu. Jadi jawabannya yang bravo. Ini sangat cepat nih menggunakan pola. Jadi nggak apa-apa. Aldi karena salah tadi kan jadi ingat. Bahasanya di sini juga ada pola parallel structure iya. dengan adanya comparative degree ini. Ya, lebih penting daripada apa? Jadi maknanya kan menjawab Untuk secara akurat itu akurat lebih penting daripada menjawab menyelesaikan dengan dengan cepat. cepat. Gitu. Iya. Nggak ada masalah setelah then ada to plus verb one. Yang penting adalah sebelumnya itu apa. Gitu. Oke, Ya, sudah Mister. jelas, Aldi? Jelas, Mister. Oke, kita lanjut. Waktunya sama ya. 37 detik dimulai dari sekarang. Oke, time is up. Sudah menemukan? Aldi? Jawabannya yang D. Yang Bravo ya, atau Delta? Yang delta. Delta. Oke. Ada alasan dari Aldi di jawabannya ini? Alasannya feeling. Oke, feeling. Oke, nggak apa-apa. Oke, coba kita lihat di sini. Oh, Ini dari untuk feeling. soal ini kita tidak bisa menggunakan pola karena memang dari ini tuh kanan kirinya. Pola itu bisa digunakan ketika kita mendeteksi kanan kirinya itu ada yang memang Sama. secara pola itu bisa menggunakan formula gitu ya. Nah, itu pola tuh. Nah, kalau yang di sini nggak bisa. Kenapa? Oh, Karena di sini ada verb sama conjunction udahan. Di sini verbnya adalah yang mana? ya. Yang mana? Kata kerja asli yang saya maksud. Ini langsung menggunakan pola yang kedua, perhitungan. Yang
Action. Action bukan. Hati-hati, Aldi. Kalau ada the yang kemarin Oh, saya jelasin, artikel selalu diikuti oleh non. oh iya. Ini kata benda nih dia. Berakhiran tion lagi. Berarti yang surface. Surface bukan. Surface rock. Ini kan batu tuh. Rocknya ini. Oh, Permukaan batu dia. di sini. Batu di permukaan gitu. Jadi ini tuh penjelasnya jadi rock. Ini bukan. Yang verb itu ini. Nah, ini kan. Is ini kan Oh be. iya sih. Be tuh ketemu Iya. dengan verb Bab 3. 3. Nah, kalau ini kan ada dua nih yang verb 3-nya, disintegrated sama decompose kan. Nah, apakah ini Hmm. dihitung dua verb? Tidak. Jadi ada pola maksud penggunaan perhitungan ini. Kalau Aldi menemukan di dalam satu kalimatnya ini nih misal. Ini kan satu kalimat ya. Saya anggap satu kalimat nih. Yang sebelah sini itu kalimat. Karena kenapa? Ini conjunction. Ya. Jadi ini tuh ada kalimat yang pertama di sini. Ini kalimat yang kedua. Nah, kalau Aldi menemukan di kalimat kedua itu ada dua verb yang kayak gini, tapi dihubungkan oleh or, kemudian and, yang kemarin saya sebut unboy ya, Ya. unboy. Nah, kalau unboy ada unboy, ya itu ya, itu jangan dihitung dua verb. Ya, meskipun bisa jadi sih, boleh boleh aja, tapi supaya memudahkan aja, ya supaya kita tahu yang kita cari apa gitu. Sebenarnya bisa aja kita ngitung ini verb pertama, ini verb kedua, ini conjunction yang pertama, ini conjunction yang kedua, sama aja sebenarnya, karena kita tetap kalau ada dua verb di sini, tapi kita sudah menemukan dua conjunction, kita butuh tiga verb kan harusnya, kan gitu. Ya. Cuma kita lebih apa ya ringkas aja. Kita ringkas aja karena ini unboy conjunctionnya. And, nor, but, or sama yet. Maksudnya adalah kelompok ini ya, Aldi ya. Kalau ada kelompok ini Bisa. yang menghubungkan dua verb kayak gini, ini dihitung satu aja Aldi. Supaya lebih memudahkan kamu nanti. Jadi conjunctionnya ini nggak usah dihitung. Yang di sini. Jadi kita baru menemukan satu verb kan di sini. Di soal ini. Ya, baru Dan satu. satu conjunction. Jadi kalau satu conjunction butuh berapa verb? Dua verb. Dua verb. Di sini baru satu, berarti kita mencari verb kan? Iya. Ya kan? Yang bisa, yang bukan yang ini, kita kan hanya mencari verb. Yang ada Verb. subjeknya kita eliminasi. Nah, ini ada conjunction-nya juga. Kita nggak butuh conjunction lagi. Kita eliminasi. Nah, kemarin pas saya catatkan 8 verb asli ada being nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Eh, ini bukan nggak verb. ada. Iya, nggak ada. Jadi Oke. adanya adalah Yes. is. Kayak gitu. Oke, ada Berarti pertanyaan, Aldi, di sini? nggak ada bisa. Cukup mudah kan? Oh, yang Ya. sini. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Oke, kita hitung lagi. 38 detik, 37 detik dimulai dari sekarang. Hmm. Yang A, Mister. Yang alfa. Oke. Aldi ada alasan kenapa yang alfa? Recording test colors. What time the movie starts? Alasannya kayaknya pakai pola. Oke. Soalnya Ya, oke. ya Jadi coding. Aldi kalau menemukan soal semacam ini, di sini kan ada verb nih ya. Setelah verb Ya. titik-titik, tapi di jawabannya semuanya hampir mirip, tapi susunannya aja yang berbeda. Di sini terlihat ada conjunction kan Aldi ya? Ya kan? Ya kan ada conjunction kan? Ini juga ada, ini sama juga ada. Nah, pilihlah jawaban yang mana setelah verb-nya ini itu adalah conjunction dulu. Gitu. Itu polanya kayak gitu.
Oke, berarti jawaban yang tidak conjunction dulu kita eliminasi. Itu tak salah. Setelahnya, carilah jawaban yang susunannya kayak ini. Conjunction subject verb kayak gini. Iya, iya. Jadi jawabannya adalah yang betul, yang alpha. Yang ini kebalik. What time start the movie? Salah. Does the movie start? Kenapa yang dua ini salah? Karena soal ini bukan membuat pertanyaan. Bukan membuat pertanyaan, tapi pernyataan. Nah, berarti selama ini, Iya, kalau Alde mungkin pernah dengar orang itu bilang ya, misal, I don't know where are you? Misalnya kayak gitu kan. Sebenarnya iya. sebenarnya itu salah. Kan kita sering mendengar ya orang ngomong itu I don't know where are you gitu. Atau who are you gitu kan. Dengan santainya dia bilang saya tidak tahu loh siapa kamu gitu kan. Dia bilang kayak gitu. Nah, ini sebenarnya salah Alde. Ini nggak boleh secara grammar itu nggak boleh. Dia bilang kayak gini. Karena kita di sini ini dinamakan kalimat non clause. Klausa yang bentukannya polanya itu terdapat kata benda di dalamnya. Nah, di sini kalau polanya non clause itu harusnya bukan who are you, tapi harusnya who you are. Hmm. Nah, itu nggak boleh. Jadi, jadi harusnya gini, bukan who are you tapi who you are polanya. Kayak gitu. Ya, jadi dibentuk conjunction subject verb harusnya setelahnya. Nanti aja waktu apa materi ini udah selesai semua, nanti akan saya bahas tuh glosa. Nah, gitu ya. Iya, Mister. Sementara Ya, untuk kita langsung ke soalnya dulu biar nggak terlalu repot dengan teori-teori dulu. Oke, kita lanjut ya. Bisa ditinggalkan atau ada pertanyaan dulu dari Aldi? bisa lanjut, Mister. Oke, lanjut. Kita number 10 sekarang. Seperti biasa, waktunya adalah 37 detik dimulai dari sekarang. Oke, Yang lanjut dulu. A, Mister. Yang alfa. Oke. Ada alasan dari Aldi kenapa milih yang alfa? Oke. Soalnya yang ada conjunctionnya cuma yang A, ada to itu. Oh, to bukan conjunction Oh, Aldi. To bukan. Jadi to itu bentukan dari pola to infinitif namanya. To infinitif itu adalah to salah infin. satu verb juga, tapi verb palsu. To plus verb one. Nah, gitu. Itu bukan conjunction to-nya. Oke, belum menemukan? Nah, Sama ini jadi yang. soal ini juga Nah, soal pola. Di dalam grammar itu ada pola yang dinamakan certain verb yang diikuti followed by gerund, gerund atau to infinitive. To infinitive. Infinitifnya ini ya, saya singkat inv atau inf aja. Ya, supaya nggak terlalu panjang. Nah, jadi ada beberapa beberapa kata kerja yang dia bisa langsung diikuti oleh gerund atau to infinitive. Contohnya ini. Consider di dalam grammar itu dia harus diikuti verb in. Jadi verbnya bentuknya consider. kata kerja bentuk berapapun, kalau considering langsung diikuti oleh kata kerja, maka dia harus verb in. Super. Nggak boleh to Ini spirit suara ini ing. nggak boleh, verb 2 Oh, nggak boleh, atau verb 1 bahkan. Jadi jawabannya spiriting. Nah, taunya gimana list-listnya? i. Itu Alde bisa membuka materi yang ini. Nah, certain verb yang ini ya, yang udah tak kirimin ini ya. Itu ada di Answer. coba tak cari dulu ya. Itu di halaman berapa? Bukan ini bukan. Kausatif, subjunctif bukan.
frase, bukan, preposition. Oke, coba saya cari dulu. Ini bukan klausa. Ada di list idiom kalau nggak salah, di bagian bawah. Ini nih. Oh, ini bukan. Preposition Mas ya. Preposition combination. Saya sudah ngelisin kok di sini. Cuma di halaman berapanya saya lupa. Ini dulu saya yang nulis buku ini, jadi lumayan lengkap. Jadi ini teori-teori semua yang ada di dalam Google. Nah ini, certain verb list namanya. Jadi ada beberapa verb yang diikuti oleh gerund. Untuk yang tengah ini definisinya ya. Jadi bukan about to hate, bukan. Tapi yang ini. Jadi ini definisinya aja. Abhor itu membenci. Contohnya kalimat itu adalah John abhors walking outdoors. Jadi abhor itu kalau diikuti hate itu bukan to hate tapi hating. Oh, To hate sih. Bukan ini bukan. Abhor ini kalau diikuti oleh verb maka harus verbing. Abhors walking ini. Nah, yang saya tandai bold ini, yang saya bold, yang saya cetak tebal ini, itu adalah yang ya. sering muncul di soal TOEFL. Admit wasting time and money. Peter admits mengakui suka membuang-buang uang dan juga waktu. Admits wasting time and money. Nah ini. I Saving, advise saving. Nah ini langsung verbing. Appreciate using, juga sama, langsung verbing. langsung Avoid juga verbing. sama. Can help juga sama. Nah ini consider. Maknanya adalah to think Considering about, berpikir tentang atau dan saving. mempertimbangkan. We are considering buying a new house. Nah ini verbing. Nah, gitu ya. Jadi Ya. nanti Alde boleh menghafal ini semua atau ini dicetak ya, ditempel di dinding Cetak. kamar sering dibaca gitu. Saya Oh ya, seringnya kayak gitu. Jadi saya jarang menghafal tapi sering membaca ini jadi kayak menggunakan tiba-tiba teori hafal. kotak kanan gitu loh. Jadi sering Oh, menghafal sendiri gitu. Karena sering membaca itu tadi. Itu kayak gitu. Nah, ini banyak banget. Terus ada juga yang kata kerja yang langsung diikuti to plus verb one. Ini contohnya. Agree to, appear to, arrange to, ask to, attend to. Nah, ini. Ini beberapa nih. Ada kata kerja yang langsung diikuti oleh to di sini. Ini udah aku tandai ya, yang sering muncul juga, yang saya cetak ya. tebal. Nah, gitu ya. Oke, ini ya, Aldi nanti dipelajari ya di halaman 47 ya. Buat lucu. 40, ya Ya, benar. siap, Mister. Mulainya itu dari sini, 45. 45, 44, 44 Aldi Dari ya. yang abor. Ya, silakan Ya. bisa ditambahkan catatan kata kerja yang diikuti oleh gerund atau verb ing plus to verb infinitive atau to plus verb one. Ya ini, itu di halaman 44. Silakan bisa ditambahkan catatan di Ya, catatannya. Mister. Nanti bisa bisa nyari itu. Ya, gitu ya. Oke, ini aman ya, nomor 10 ya. Apa, Mister? Oke, kita lanjut ke nomor 11. Oke, silakan. Sama, waktunya adalah, sorry. Waktunya adalah 37 detik, dimulai dari sekarang. Sudah menemukan? Yang A, Mister. Oke, yang alfa. Oke, Feeling. ini soal ini juga pakai pola. Pakai pola. Masih ingat yang materi kemarin, kausatif? Kemarin saya sempat menjelaskan ada kausatif, yaitu kata kerja yang digunakan untuk memerintah, memerintah, memerintah atau menyuruh orang ya untuk melakukan sesuatu. Nah, gitu ya. Nah, kausatif itu dibagi dua, ada aktif kausatif sama pasif kausatif.
pasif kausatif. Nah, terdeteksi dari mana? Objeknya orang atau benda setelahnya ini. Nah, ini kalau aktif kan dibagi menjadi dua ya, yaitu yang get. Nah, kalau get plus objeknya, nah, yang aktif itu seringnya dia orang yang di sini objeknya, person ya. Nah, di sini dia pakai to plus verb one. Tapi kalau have, make, sama let itu ketemu dengan objek, itu harus verb one. Nah, itu. Tapi kalau pasif beda nih. Pasif setelah subjek, terus kemudian ada get, make, semuanya ya. Itu cuma satu doang dia polanya. Nah, ini kalau diikuti oleh objeknya itu benda, seringnya benda. Nah, ini lihat nih. Ini benda, non person dia. Nah, kalau non person langsung aja setelahnya apa? Harus verb 3. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Get, get. Nah, Oh, langsung ketemu sorry. Find it. ya. Oh, Gitu. Jadi polanya cuma ini aja Aldi. Harus dihafal juga di sini. Oke, cukup ya, jelas? Mister. Jelas, Mister. Ya, ini kalau Aldi tahu polanya, langsung bisa menebak nih, oh ini orang. Sorry, non person. Berarti setelahnya adalah verb 3. Terlihat dari maknanya Verb juga, 3. itu harganya adalah sekitar $60 untuk meminta gigi, sebuah gigi itu untuk diisi. Nah, gitu kan. Bukan mengisi, kan aneh maknanya. Sebuah gigi mengisikan dia benda mati, ya kan? Iya, Nah, jadi nggak bisa dia. Jadi harus berbentuk pasif maknanya. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan di sini? tidak ada, Mister. Oke, kita lanjut. Number 12. Waktunya adalah 37 detik dimulai dari sekarang. Tidak tahu, Mister. Belum tahu ya? Ya, sampai 52 detik. Oke. Belum tahu ya. Nah, ini memang materi baru bagi Aldi karena belum muncul di soal yang sebelumnya. Ini juga pakai pola. Yang pertama, teknik menggunakan pola. Kenapa pola? Jadi Aldi kalau menemukan soal di TOEFL, itu diawali kalimatnya dengan negative expression. Ya, ada negative expression. Apa aja negative expression? Ada not, nor, neither, kemudian ada only. Only pun bermakna negatif loh. Karena hanya berarti nggak semuanya. Terus kemudian ada Oh, seldom, terus kemudian ada hardly, sama scarcely. Nah, ini ada beberapa ini yang sering muncul ini sih. Nah, ini ya, kalau semisal sorry, satu lagi not sama ya not doang ya atau not only ya. Itu juga bisa. Not only. Nah, ini. Kalau ada soal yang diawali dengan ini, maka kalimat utamanya ya. Kalimat utama itu yang tidak langsung diikuti oleh conjunction. Kalau ini kan ada conjunction nih. Subject verb. Nah, yang tidak langsung diikuti conjunctionnya, yang sebelah sini, itu harus dibalik. Ya, pola pembalikan. Apa maksud dari pola pembalikan? Apa maksud dari pola pembalikan? Jadi pola pembalikan itu yang awalnya subject plus verb harusnya itu dibalik verb plus verb. Oke, bentar ya, Aldi ya. Anak saya nangis. Ini oh, saya iya, kayaknya iya, Mister. sholat. Bentar ya. Bentar. Iya, Saya Mister. tolong. Bentar, bentar.
Halo, Aldi. Iya, halo Mister. Ah, jatuh dari sepeda. Istri saya Oh, lagi sholat soalnya. Udah nggak apa-apa, udah walah. aman. Nggak apa. Oke, kita lanjut ya. Iya Oke, Mister. oke. Terus, sebentar. Oke, yuk kita lanjut lagi. Oke, ini tadi ya, balik lagi ke sini. Jadi ada materi yang dinamakan pola pembalikan atau dinamakan inversion. Nah, inversion namanya materinya. Inversion. Ya, Jadi yang dibalik itu NI. adalah yang tidak langsung mengikuti conjunction-nya. Maksudnya adalah verb yang agak jauh di sini. Kalau ini kan yang mengikuti langsung conjunction-nya adalah ini ya. Jadi ini Ya, nggak perlu dibalik. Jadi subjek verb tetepan, tapi yang di sinilah yang dibalik. Harusnya verb plus subjek. Nah, gitu. subjek. Jadi carilah jawaban yang mana ini verbnya ini ya, verbnya ini itu adalah kata kerja bantu ya. Kata kerja bantunya. Ya, yang dimaksud ini adalah kata kerja bantu. Jadi kayak kayak ketika kita bikin kalimat tanya gitu loh. Who are you gitu kan. Nah, are-nya itu adalah yang dibalik gitu. So, oh iya nih. Ya, ya itu yang dibalik itu. Jadi kata kerja bantunya yang dibalik. Nah, misal nih saya tulis misal I read a book. Nah, misal kayak gini. Saya membaca sebuah buku. Nah, misal aku pengen nulis kata-katanya adalah dalam bentuk kalimat tanya dari sini. Sorry. Pakai orang aja ya. They aja. They read a book gitu ya. Nah, kalimat tanyanya akan menjadi do they read a book. Nah, gitu. Ini yang saya maksud di pembalikan itu kayak gini. Dibalik. Jadi dia itu ini kan nggak ada nih, nggak ada kata kerja bantu ya. Karena ini kalimat present tense, maka dia akan Hmm, memunculkan do. Nah, gitu. Ada kata kerja bantunya itu di sini. Jadi dibalik. Nah, itu juga seperti ini. Jadi di sini nanti harusnya ada kata kerja bantu dulu. Di antara yang can he. jawaban ini, yang mana? Yang B. Bravo aja. Iya. Can he begin? Kenapa yang delta salah? Karena yang dibalik bukanlah kata kerja bantunya, tapi kata kerja utamanya yang ini. Jadi di sini contohnya yang soal kalimat ini ya, itu read they a book. Nah itu nggak boleh. Yang dibalik adalah kata kerja bantunya ini tetap. Ya, gitu ya Aldi ya. Iya Mister. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tuh, apa? Hmm, Jadi kalau pertanyaan TOEFL yang hmm, kayak pola-pola gini itu jawabannya pasti ada satu gitu yang benar. Kan biasanya kayak hmm. ada jebakan gitu. Jadi ada dua jawaban yang kayaknya sama gitu Nah polanya. ini ini yang Bravo sama Delta. Jadi Delta ini tuh Oh, ini pengecoh. Selama ini misal nih, aku tadi kalau nggak bilang ke Aldi kalau yang dibalik itu adalah kata kerja bantunya, mungkin Aldi akan saklek dengan adanya pola ini doang. Oh, verb subject tadi kemarin ngajarin verb subject. Oh, berarti ini nih jawabannya, dan oh bukan yang iya. ini. Nah, gitu. Ini jebakan nih, Aldi. Oh, Jadi yang dibalik adalah kata kerja bantunya. Nah, ini model verb auxiliary namanya. Model auxiliary. Auxiliary. Jadi yang can ini adalah model auxiliary-nya, kata kerja bantunya. Verb-nya, verb utamanya adalah begin. Nah, itu. Oke, gitu ya, Aldi ya. iya Mister. Oke. Cukup jelas ini? Bisa kita lanjut ke nomor 13. Bisa Mister. Saya lanjut nomor 13. Oke. Waktunya tetap sama, 37 detik dimulai dari sekarang. Oke, sudah menemukan jawabannya? Nggak bisa. Gimana, gak apa-apa, pakai feeling dulu. Ininya by see alone. Yang mana? Yang Charlie? Atau yang mana? Yang
Bravo. Bravo. Oke, si loan-nya. Oke, ini saya jelaskan dulu. Ini sebenarnya pakai pola juga, Aldi. Wah, Pakai pola lagi. Baterainya habis, bentar-bentar. Saya cas. Oke, ini soalnya menggunakan pola juga nih. Ya. Nah, menggunakan pola lagi nih di sini. Kenapa? Karena kita menemukan sebelum titik-titik ada by. Nah, by ini masuk ke dalam preposition dia, kata depan atau kata depan. Nah, di dalam grammar, polanya kata depan itu hanya kayak gini. Prep plus object of preposition. Preposition. Jadi objeknya kata benda gitu. Kata kata depan. Nah, apa aja yang bisa menjadi object of preposition itu adalah keluarganya non phrase, kemudian keluarganya gerund yang tadi saya jelasin di awal, verb ing ya. Gerund itu adalah verb ing yang dibendakan, itu gerund. Terus kemudian bisa non clause. Non clause atau pronoun atau kata ganti. Ya. Ini belum saya jelasin ya, yang ini belum pernah saya ajarin tapi nanti aja. Ya, yang teori-teori itu sebenarnya ada di buku modul yang saya buku. kirimkan ke Aldi. Itu Iya, semuanya iya jelas bisa. tuh di situ. Nah, nanti kalau selama 1 minggu ya, Aldi saya Bisa kasih ya. tugas untuk membaca dulu aja, membaca buku modulnya. Nanti akan menemukan tuh ada kata-kata yang non phrase, non clause tuh ada di situ. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini saya cuma menjelaskan secara sekilasnya, sepintasnya itu object of preposition itu yang bisa menduduki ini semua. Pronoun itu kata ganti. Nah, di dalam bahasa Inggris, kata ganti itu gampang banget karena kita bisa menggunakan bisa menggunakan bisa menggunakan nyanyian. Saya pernah masih ingat ya, saya diajarin waktu SD, waktu SMP dulu, itu pakai ini. I bring my book for me, myself, because this book is mine. Is mine. Nah, ini nih. Saya membawa bukuku untukku sendiri karena buku ini adalah milikku. Nah, gitu. Ini Alde nanti coba cari aja di Google ya, pronoun ya, macam pronoun ya, jenis-jenis pronoun gitu. Nanti akan muncul tuh. Ada subjek pronoun, ada possessive pronoun, ada objek pronoun, ada possessive adjektiva, gitu ya. Ada possessive adjektiva yang ini ya. Terus kemudian ada refleksif pronoun juga gitu. Nah, itu masing-masing. Jadi cara penggunaan dari lagu ini ya. Jadi Alde cukup mengganti yang saya garis bawahi ini. Ini sama ini. Jadi ada 5 ya. Pronoun itu jenisnya ada 5. Jadi nanti kalau you, misal, you bring your book For you, for you, yourself. yourself. Nah, yourself-nya ini kan ada 2 ya. Ya, Yourself yang ya. bermakna kamu sama kalian. Nah, ini yang kamu dulu. Jadi nggak ada es-nya di sini. Self pakai V. Nah, because, nah ini So, tetap because this because this book. yours pakai S. Nah, because this book is yours. Nah, ini diganti-ganti aja nanti. Nanti he apa, they apa. Nah, gitu. Tinggal diganti-ganti ininya aja. Nanti disesuaikan. Nah, gitu ya. Nah, dari dari lagu ini kita bisa apa? Bisa memahami bahwasannya untuk my ini ya, yang possessive adjektiva, berarti sama dengan her in juga. Untuk my sama her ini itu wajib diikuti oleh non. Ya, betul ya. Kenapa? Karena ada book-nya di sini. Betul ya? Iya, Ada non-nya. betul. Nah, berarti kalau dia itu by her doang, nggak ada alone-nya, itu salah. Gitu, nggak boleh. Apakah ini jawabannya? Belum tentu. Bentar, kita lanjut dulu. Me, yang me, ini berarti dia berdiri sendiri. Ini objek, berdiri sendiri, nggak boleh diikuti apa-apa. Ya, gitu ya. Terus kemudian myself, itu dirinya sendiri, berarti nggak boleh. Kan ini bermakna dirinya sendiri ya.
Nah, di sini ada alone, maknanya sama-sama Oh, self. Jadi jawaban ini kita eliminasi karena maknanya eliminasi. double nanti. Dirinya sendiri Oke. gitu. Kan nggak boleh, gitu kan? Jadi ini dieliminasi karena dia berdiri sendiri, ya. Because this book is mine, karena buku ini adalah milikku, ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini kan ada harusnya dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, Sendiri. ini kalau kita lihat di sini ya, main itu dia udah sendiri, nggak perlu ditambah alone lagi. Karena Ya. maknanya sama nanti sama ini. Jadi kita eliminasi juga yang ini. Nah, alone ini dalam materi ya atau kelas kata itu dia non. Nah, tadi saya sudah menjelaskan yang bisa diikuti oleh non adalah yang ini, ya kan? Baik. My-nya ini. Jadi yang ini. Nah, jadi apa aja keluarganya yang possessive adjectiva itu? Ada my, ada your, ada her, ada his, ya kan? Is. Ada its, ada their, ada our. Nah, ini wajib diikuti oleh nonnya. Nah, ini udah ada nih. By her own. Nah, oleh dirinya sendiri. Ya, gitu ya. Jadi jawabannya ini. Kenapa yang Bravo salah? Karena Bravo itu letaknya di sini. Di Harus di awal. awal kalimat subjek dia, nggak boleh sebagai object of preposition yang ini. Ya, ini nggak boleh tuh. Namanya aja objek, kok ada subjek kan nggak boleh malah. Ya. Ya, gimana, Aldi? Ya, paham bisa. Paham ya? Oke, nanti dipelajari yang ini. Oke, kita lanjut Ya. ya. Nomor 14. Oke, waktunya sama 37 detik dimulai dari. Nomor, nomor 14, Mister. Oh iya, Ini 14. Sorry, 15. sorry. Ya, ini kepencet ya. Bentar. Oke, nomor 14 dimulai dari sekarang. Oke, sudah dapat jawabannya, Aldi? Yang Bravo, Mister. Oke, yang Bravo ya. Yang it is a. Kenapa? It Tahu nggak is a alasannya? war. Soalnya jadi kayak, eh, ya, tahu pilihan aja, Mister. Feeling ya. Oke. Coba kita lihat di sini. Nah, ini juga pakai pola ya. Pola lagi nih. Sering banget soal pola itu menggunakan pola itu sering banyak banget, Aldi. Jadi yang modul yang saya buat itu silakan bisa dipelajari ya. Jadi sekiranya itu nanti akan terbiasa dah. Nanti akan saya kirimin banyak soal yang mana kita akan membedah semua soal-soal yang sering muncul. Ini menggunakan pola juga. Nah, terlihat dari setelah titik-titik langsung ada non, keluarga non di sini. Terus kemudian langsung ada koma di sini. Terus subjek, langsung verb. Nah, pola ini dinamakan apositif. Ya, ini pola apositif. Nah, saya hapus dulu. Oke, ini adalah pola apositif namanya. Positif. Nah, apositif itu adalah apa ya? Kata benda yang menjelaskan subjek di sampingnya, di dekatnya aja. Ya, subjek di dekatnya. Subjek di dekatnya. Nah, ini selalu dekat dengan subjeknya. Nah, ini kan dengan subjek ini. Subjeknya itu Hemingway ini. Nah, gitu ya. Nah, polanya apositif itu ada dua. Pola yang pertama, dia adalah pola yang kayak gini. Apositif di depan, koma, subjek, langsung verb. Kayak gini. Pola satu koma.
Yang kedua itu adalah pola 2 koma yang diapit kayak gini. Nah, gitu. Berarti yang bisa menjadi apositif apa? Keluarganya non. Berarti jawaban yang dia itu menambahkan kayak conjunction itu pasti salah. Ini salah. Menambahkan subjek lagi salah gitu. Apalagi ada verb-nya Apa ini. ya? Jadi di sini Di juga salah, ada conjunction-nya. Jadi jawabannya adalah yang di delta awal. gitu. Oh, Nah, contoh yang ini sekarang. Ini dibalik aja. Hemingway, koma, our correspondent, koma, use his experience. Langsung aja. Use his experience, bla 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 sampai belakang gitu. Nah, ini polanya kayak gini jadinya. Ini subjeknya, ini apositifnya, ini langsung verb. Nah, gitu. Jadi Alde kalau menemukan soal tiba-tiba seperti ini, verbnya di sini, subjeknya itu yang ini. Yang ini itu penjelasnya. yes. Nah, gitu. Saya kasih contoh yang lain yang lebih gampang daripada yang Hemingway ini. Misal, Santi, the best student. Misal, the best student in the class, saya nulisnya. The class got Pulitzer Prize. Misal. Nah, ini kayak gitu juga. Santi yang mana sih? Santi yang murid terbaik itu loh di kelas. Nah, gitu. Jadi ini tuh penjelasnya yang lebih mendetailkan si subjeknya supaya jelas Santi yang mana sih karena di sekolah tersebut banyak tuh yang namanya Santi. Oh, siswa terbaik loh di dalam kelas gitu. Mendapatkan Pulitzer Prize. Nah, gitu. Ini subjeknya, ini yang positif. Gitu. Oke, gimana? Yes. Oke, Ya, paham, oke ya, Mister. paham ya? Oke, kita lanjut ke number 15. Oke, 15 di sini. Waktunya adalah 37 detik. Oke, dimulai dari sekarang. Berarti yang A, Mister. Yang alpha, yang mana? Yang alpha. Yang H ya. Oke. Alasannya apa? H. Aldi, Sama tahu kayak alasannya? sama kayak tadi, bukan? Oke. Nah, hati-hati. Kalau komanya itu sangat panjang kayak gini, ini di dalam komanya itu ada verb di tengah-tengahnya. Ini ada verb juga. Nah, ini bukan apositif, Aldi. Udah bukan apositif lagi. Apositif itu cuma satu bagian gitu loh, kayak tadi contohnya. Santi, the best student in the class. Berarti nggak ada verb sama sekali di dalamnya itu. Di sebelum koma atau di api 2 komanya itu. Kayak itu. Nah, itu apositif tuh. Tapi kalau yang kayak gini, itu udah pasti klausa. Ya, kalimat yang terdiri dari klausa. Terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Ini saya nulisnya main clause dan subclause namanya. Nah, nanti ada tuh di modulnya. Oke, nah kalau kayak gini kita nggak bisa pakai pola, tapi pakai yang kedua, yaitu perhitungan. Perhitungan verb asli dan conjunction-nya. Nah, kita kan udah menemukan nih, verb yang pertama adalah were understood. Nah, ini satu kesatuannya, dipahami maknanya. Ini keluarga B ketemu dengan verb 3. Yang ini verb 3-nya. Ya gitu ya. Sama yang ini juga sama. Modal plus B Cure. plus verb 3. Nah, ini tuh bentuk pasifnya dari kalimat modal. Nah, itu polanya kayak gini. Sebenarnya sama aja sih, pasif gitu. Berarti kan ada dua verb ya. Kalau ada dua verb butuh satu conjunction, ya Conjunction. kan? Kita di soal ini sudah ada conjunction belum? Tidak ada. Tidak ada. Ya, conjunction-nya berada di mana? Di sini. Terlihat dari komanya di tengah. Polanya itu nanti akan jadi kayak gini. Conjunction, subject verb, koma, subject verb. Gitu. Carilah jawaban yang ada conjunction-nya. Yang mana?
If it's. Ya, ini sama ini. Since itu juga conjunction loh. Oh, Nah, jadi ini dulu kita sudah mengeliminasi dua jawaban. Jadi persentase peluangnya benar itu adalah 50%. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Sekarang perhitungan udah selesai ya. Kita berhasil untuk mengeliminasi dua. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan sama-sama conjunction nih. Kita pakai metode yang terakhir, yaitu makna. Nah, ini kalau sudah buntu nih, ini baru pakai makna. Coba kita lihat di sini. Kita pakai since dulu. Sejak tiap gen di genom manusia itu lebih dimahami secara menyeluruh, banyak manusia, ya penyakit manusia dapat disembuhkan atau diatasi gitu. Nah, aneh nih, di sini tuh ada makna yang aneh di situ. Kalau kamu ini ya apa membaca secara sepintas dan nggak gandeng gitu loh. Kok sejak gennya itu banyak manusia di situ dapat diobati gitu. Nah, coba yang ini, pakai yang Charlie ini. Seandainya tiap gen di bisa. dalam genomnya manusia itu dipahami lebih lengkap, maka gitu ya maknanya banyak manusia penyakit manusia itu dapat disembuhkan atau Sembuhkan. dicegah gitu. Nyatanya Nah, sampai saat itu kan banyak penyakit yang tidak diketahui ya, tidak dikenal ya, iya. karena masalah genom manusia itu yang belum dipahami secara menyeluruh gitu. Jadi maknanya lebih tepat pakai yang Charlie C. Iya, gitu. Oke, bisa ya Aldi ya. bisa. Oke. Kita lanjut ke number 16. Oke, ini sekarang pakai materi 4B, written expression nih sekarang. Ya, yang written expression. Nah, triknya Oke. gimana sih yang 4B? Ini 16 sampai 40 ya. Bentar, ini saya tarik lagi ke atas biar ini ya, bentar. Saya tarik lagi ke atas ya, biar ketahuan. Duh, nah, ini ada polanya sebenarnya di part. Udah tak buatin belum ya? Oh, nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa, wis. Langsung lewat soalnya aja. Sebenarnya ada polanya sebenarnya. Oke. Nah, di part B itu dia tekniknya adalah kamu nggak perlu membaca keseluruhan kalimatnya karena itu akan kehabisan waktu gitu. Jadi lihatnya adalah kanan kirinya, ya kanan kirinya. Misal ketika ada non ya, ada non, tengah-tengahnya itu kelas katanya itu non yang digarisbawahi gitu ya. Yang sebelahnya itu seringnya adalah adjektif. Nah, gitu. Seringnya itu adjektif sebelumnya. Jadi yang menjelaskan non adjektif. Ya, itu kayak gitu. Nah, atau bisa jadi di sampingnya itu bisa verb ing atau verb 3. Boleh tuh. Jadi verb palsu di sini. Nggak perlu verb asli, boleh kayak gini. Nah, akhirnya. Atau bisa verb asli tapi dia di sini difungsikan sebagai subjek. Nah, itu bisa juga. Nah, itu ini polanya. Terus kemudian kalau misal verb ya yang di tengah itu verb ya. Nah, sebelah kirinya itu adalah verb, terus kemudian adjektif dan juga adverb. Nah, itu kayak gini. Ya. Itu sebelumnya itu bisa jadi harusnya adalah adverb sama setelahnya juga harus adverb. Nah, saya kasih contoh nih yang di sini dulu. Misal di sini tuh ada non yang digarisbawahi adalah car. Ya. Nah, di sampingnya itu misal dia adverb. Sorry. Di sampingnya ini yang benar dulu aja ya. Jadi harusnya itu adalah kayak gini, misal a beautiful car. Nah, sebuah mobil yang indah atau cantik, sorry nggak cocok ya kalau pakai beautiful ya, pakai sporty aja, a Iya, sporty car, a sporty car, mobil sporty, nah gitu kan, yang dikendarai, riding by Alde, itu misal, is luxurious, serius. Nah, misal kayak gini. Nah, ini yang saya maksud. Jadi ini hanya ini apa ya? Apa? Studi kasus aja ya. Jadi belum tentu selalu kayak gini. Yang penting adalah Aldi kalau menemukan soal yang digarisbawahi adalah var, maka sebelumnya itu bisa jadi harusnya adalah adjektif.
Kalau sebelumnya itu berbentuk adverb, nah bisa jadi itu salah gitu. Kalau di sampingnya itu dia itu misal setelah non adalah adjektifnya, nah itu nggak bisa. Kayak gitu. Jadi harusnya adalah verb ing atau verb 3 gitu. Yang dikendarai, yang dikendarai ya, sorry. Yang dikendarai. Kalau yang ini kan maknanya yang mengendarai. Nah, jadi harusnya ridden, bukan ride. Hidden Karena by am. ya ridden, dikendarai harusnya. Ya, gitu ya. A sporty car ridden by Alde is luxurious. Karena di sini maknanya pasif ya, yang dikendarai, bukan yang Ya. mengendarai. A sporty car yang dikendarai oleh Alde is luxurious atau mewah gitu. Itu kayak gitu. Nah, ini contoh. Terus kemudian yang bawahnya yang ini ya. Misal kita menemukan soal misal yang sebelah sini ya. I always learn apa ya? Belajar dengan keras misal, dengan keras every day. Nah, yang di garis bawah itu adalah learn misal. Yang learn ini. Nah, ini kan verb ya. Nah, sebelumnya itu bisa jadi harusnya adalah adverb. Adverbnya. Always learn hard. Nah, ini bisa adverb juga. Tuh, kayak gitu. Ini hanya studi kasus ya. Nanti kalau menemukan di soal, nanti akan lebih lebih ini ya, lebih telaten juga menggunakan pola ini. Oke, ini hanya studi kasus saja. Nah, Siap. terus kemudian saya kasih contoh lagi yang gampang aja. Nah, misal ada bed. Nah, di sini kan adjektif ya. Nah, pola di part B itu kamu harus hafal untuk ini apa jenis-jenis kayak gini. Nah, caranya gimana? Nanti Aldi coba saya kirimin ini ya, apa? Ada namanya kamus yang dinamakan kamus Cambridge. Nah, ini Cambridge Advanced Learner ini. Nah, ini sering banget eh, harus diinstal di laptop ya. Yang mana ini bisa membantu Alde selama belajar. Contohnya nih, misal aku nggak tahu nih kelas katanya vocab ini itu apa. Misal aku tulis di sini luxurious. Nah, ini kita klik aja. Nah, nanti akan muncul tuh. Ini adjektif di sini, ADJ. Oh, Nah, ini maknanya, ini contoh penggunaannya. Nah, ini contohnya. They have a very luxurious house. Nah, misalnya ya, ini saya ambil. Contoh ini saya ambil. They have a very luxurious house. Tadi ya. Have very luxurious house. Nah, ini kayak gini. Nah, kalau dia menemukan ada adjektif ya, ini. Nah, ini adverb atau noun ya. Ini bisa juga tergantung kebutuhan. Nah, itu bisa noun juga. Nah, di sini ini kan adjektif. Maka kalau di sampingnya dia itu bukan adverb itu nggak bisa. Nah, itu ya. Very luxurious house. Nah, ini rumah yang sangat mewah. Itu kayak gitu. Nah, gitu ya. Oke, coba yang ini. Ini saya kasih contoh dulu aja di nomor 16 ya untuk penggunaannya ini. Nomor 16, interest in automatic data. Nah, ini nggak ada masalah yang ini karena interest ini verb yang diikuti oleh preposisi. Nah, ini udah tak catatin juga di modul. Jadi ada beberapa verb yang dia itu bisa diikuti langsung oleh preposisinya. Nah, ini verb preposisi interest in ya. Interest in automatic data, ketika ada masalah preposisi diikuti oleh object of preposition-nya. Ini non. Nah, nggak ada masalah. Ini udah benar. Nah, kita lihat ke samping dulu. Has grown. Ini kan verb. Ya. Ternyata di sampingnya itu adjektif. Nah, itu nggak boleh setelah verb adjektif. Itu nggak bisa. Nah, inilah yang salah. Rapid ya. Ini misal sih. Alde belum tahu rapid itu kelas katanya apa. Kita pakai kamus lagi di sini. Sering aja mengerjakan soal terus dicari aja kelas katanya. Nah, ini adjektif. Oh iya, Rapid itu adjektif. adjektif.
Berarti itu bukan adjektif, harusnya diganti apa? Jadi adverb. Caranya gimana? Cara merubah adjektif itu supaya jadi adverb itu adalah ini. Adjektif plus lie. Jadinya harusnya bukan rapid tapi rapidly di situ. Rapidly di situ. Nah, gitu ya. Nah, berarti yang Charlie di sini yang salah. Nah, since di sini ini adalah conjunction. Nggak ada masalah karena dia memang menghubungkan dua verb. Ini verbnya, ini adalah verb yang kedua. Maka dia harus ada conjunction yang menghubungkan. Oke, gitu ya. Ya, bisa. Kita lanjut, Aldi. Ini sekarang jam berapa? Jam Nah, 21, jam 9:04. oh, masih lebih 4 ya. Oke, masih bisa Iya, sih. Nah, ini tadi saya siapin sampai nomor berapa? Saya lihat dulu. Duh, not responding lagi. Oke, bentar-bentar. Kita tunggu sebentar. Oke. Saya siapin sampai nomor. Oke, kita selesaiin sampai ini ya. iya bisa. Oke, selanjutnya kita bahas lagi minggu depan. Jadi supaya Aldi juga nggak terlalu banyak materi yang didapatkan dan terus akhirnya bingung gitu. Jadi mending sedikit-sedikit tapi Aldi bisa mereview gitu So, ya. iya. Nah, gitu. Oke, Aldi silahkan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Waktunya adalah 37 detik. Dimulai dari sekarang. Yang delta besar. Ya, betul sekali. Yang delta. Kenapa harusnya? Tahu nggak? Kalau harusnya nggak tahu. Ya, oke, alasannya belum tahu. Oke. Nah, di part B itu juga ada pola, Alde. Jadi ada beberapa soal yang mana contohnya memunculkan both kayak gini. Nah, itu dinamakan eh, conjunction ya, conjunction yang muncul gabungan gitu. Nah, itu muncul barengan gitu. Jadi satu paket. Contohnya ini, both. Both itu gandengannya bukan as well as, dia harusnya pakai and. Nah, gini. Terus kemudian ada lagi not only, itu harusnya diikuti oleh but also. Nah, terus kemudian ada either, harusnya diikuti oleh or. Terus kemudian ada neither, itu harus diikuti oleh nor. Nah, ini. Terus kemudian ada apa lagi? From, itu harus diikuti oleh to. Terus kemudian ada between, itu harus and. Soalnya. Nah, gitu. Nah, kalau as well as, dia berdiri sendiri. As well as itu. Nah, gitu. Nah, itu polanya kayak gini ya, as well as. Jadi nggak boleh ada ini. Itu kayak gitu. Jadi jawabannya itu adalah yang ini yang salah. Harusnya N. Tuh. Dancer and oh, Oke, boleh. ada pertanyaan? Berarti? Nggak ada besar. Nggak ada ya? Oke, kita Iya. lanjut ke number 18. Oke, number 18. Silahkan, Aldi bisa dikerjakan terlebih dahulu. Jadi, ini. Silahkan. Oke. Yang bravo, Mister. Ya, betul. Jawabannya Bravo. Punya alasan? Kenapa Bravo? Rasanya ya kayak nggak cocok gitu aja. Ya, betul. Jadi ada feeling juga di situ. Memang benar, nggak Ya, cocok. Karena preposisi near, ini kan preposisi ya, kata depan ya. Preposition. Nah, to ini itu juga preposition. Preposition. Nah,
Jadi nggak ada preposisi ketemu preposition kecuali beberapa list yang saya buat di sini. Nah, yang ini. Di sini tuh ada beberapa preposisi yang memang dia diikuti oleh kata-kata preposisi yang lain. Nah, kalau near to nggak ada. Nah ini nih contohnya. Run out of. Ini. Ini. Jadi ada verb yang diikuti oleh preposisi tapi preposisinya dua gitu. Nah near to itu nggak ada di sini di list ini. Ya. Think of ini kan beberapa ya. Nah ini ada verb yang langsung diikuti oleh preposisi. Nah itu near nggak ada di situ. Nah gitu. Kalau nggak ada berarti ya kemungkinan besar itulah yang Salah. salah. Ya. Nah jadi nggak ada berarti double nih, double makna nanti. Near to major. Nah tinggal dihilangin aja to-nya. Jadi tinggal near aja. Airport must be located di dekat major population center for the advantage of air transportation. Udah gitu aja. Di dekat sebelah. Nah, gitu kan maknanya jadi double tadi. Aneh, near to itu aneh. Near aja kebutuhannya. Kayak gitu ya. Oke, Mister. Kita lanjut ke number 19. Waktunya dimulai dari sekarang. Oke, udah? Kira-kira yang mana? Very badly. Yang mana berarti? Kalau Bravo atau nggak D, Charlie? Yang Bravo. dan Bravo. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, tadi saya menjelaskan kalau di sini ya. Tadi kan saya pernah menjelaskan kalau ada adjektif ketemu dengan lay itu akan membentuk adverb. Nah, masalahnya very ini kan adverb ya. Kan adverb ketemu adverb nggak bisa ya di sini ya. Sedangkan kita nggak pernah menemukan merasa dengan sangat buruk gitu. Enggak ya, tapi dengan sangat merasa sangat buruk Dan, gitu aja. Jadi lainnya ya. dihilangin aja. Oh, itu yang Jadi C. very Oh, bad iya. gitu aja. Gitu. Fell very bad. Jadi it is said that Ansel felt very bad about the application of his theories. Nah, itu aja. Nah, itu ya. Jadi ini harusnya bad aja, very bad gitu. Nggak perlu badly gitu. Hati-hati di sini beda nih polanya. Nah, satu lagi. Nah, mungkin nanti Aldi akan menemukan ada yang non ketemu dengan ly. Itu akan membentuk adjektif. Ya, itu bukan bukan non ya, bukan adjektif. Contohnya apa? Friendly. Nah, ini mungkin kita menganggap ada, oh friend, berarti dia non. Bukan, ini adjektif. Maknanya adalah ramah. Ya, apa? Contoh lagi, motherly. Motherly. Nah, ini bukan non tapi adjektif, karena ditambah ly sudah. Maknanya adalah sifat keibuan. Motherly. Nah, gitu ya. Jadi ini. Yang bisa. Oke, hati-hati. Ini cukup menjebak juga. Mengacau. Kita ngiranya Hmm. itu non, padahal itu adjektif ya. Kalau ada ly. Ini ya polanya. Oke, tuh. Itu dulu. Kita lanjut ke number 20. Oke, silahkan. Nanti dimulai dari sekarang. Nah, Mister. Alfa ya, oke. Ya, Aldi tahu nggak kenapa salah? Betul, betul. Jawabannya yang ini. udah. Udah, that was a day. That day. Oh ya, oke. Oke, memang feelingnya sudah benar. Memang aneh gitu, aneh ya, memang gitu. Nah, ini itu adalah materi adjectival clause. Nanti Aldi coba baca aja di modulnya dulu.
Jadi baca dulu, baru nanti saya jelasin tuh. Gitu ya. Nanti Ya, baca aja bisa. dulu selama 1 minggu ya. Itu adalah Ya, adjectival clause. Jadi pola adjectival clause itu hati-hati ketika kan adjectival clause itu di sampingnya conjunction ada noun-nya. Nah, ini noun. Polanya itu kayak gini. Noun plus conjunction-nya. Nah, gitu. Kalau di sampingnya itu ada subjeknya, Bob, maka nggak boleh ada objeknya kalau ada subjeknya ini. Ya, berarti ini conjunction-nya itu menjelaskan si objeknya ini. Jadi objeknya hilang gitu. Nah, itu kayak gitu. Terus ada pola yang selanjutnya, itu adalah kayak ini. Plus langsung verb plus objeknya. Nah, di sini itu the family itu adalah objeknya. Objek dari si verb-nya ini. Nah, berarti kan objeknya nggak digarisbawahi. Berarti ini tidak mungkin hilang, gitu kan. Kalau nggak mungkin ya, hilang, berarti subjeknya harusnya hilang. Nah, ini salah nih, harusnya. Polanya kayak gini. Kalau yang conjunction menjelaskan subjek atau menjelaskan objek. Cukup ini aja. Nah, kalau nggak subjeknya yang hilang, ya objeknya. Tergantung kebutuhan dari kalimatnya. Nah, ini sekarang coba kita terjemahkan. Tanaman yang memiliki keluarga ferns, ya jamur-jamuran, itu cukup bervariasi dalam ukurannya dan juga bentuknya. Nah, gitu. Jadi di sini aneh kalau ada mereka karena they ini sudah diwakili oleh the plants-nya yang ada di sini. Jadi nggak perlu ditulis lagi. Maknanya jadi double nanti. Gitu ya, nanti ya. ya bisa. Oke, itu dulu ya untuk pembahasan materi kali ini. Silahkan bisa dipelajari dulu melalui video dan juga ini nanti akan saya kirim kepada Alde ya, supaya bisa menjadi Ya, bahasan tambahan untuk belajar. Oke, itu dulu Alde, jangan sungkan untuk bertanya atau ada pertanyaan dulu ya bisa. sebelum kita tutup. Sudah paham bisa. Sudah paham ya? Ya, nanti saya baca lagi Ya, untuk boleh, boleh banget. depannya. Selama belajar langsung ditanyakan aja nggak apa-apa. Nanti misal saya belum bisa membalas pas Alde chat, nanti mungkin malamnya akan saya balas. Gitu ya. Ya, bisa. Okay, Siap. thank you very much for today. Before we close out from today, let's pray together based on your personal belief. Pray begin. Okay, amin. Okay, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Okay, anytime.